Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Saudara, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyiapkan lahan 15 hektar untuk Palestina di Kalimantan. Saudara, apa yang terjadi? Pemuda Dayak Kalimantan mengutuk keras jika hal ini terjadi. Seperti apa videonya? Yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak kegagal paham aja videonya yang berikut ini. Bil Kak Talino, Ciramin Kak Saruga, Sengat Kak Jubata. Harus. Saya orang yang pertama menolak keras terkait 15.000 hektar lahan yang disiapkan oleh Menhan untuk warga Palestina. Dan saya mengutuk keras atas hal ini. Bila mana ini terjadi dan terus dipaksakan, maka ingat baik, kami seluruh bangsa Dayak yang ada di tanah Kalimantan akan bertindak. Ingat baik-baik itu. Jangan coba-coba untuk mengganggu ketertiban, ketentraman kami bangsa Dayak yang ada di Kalimantan. Demikian, Adil Kak Talino, Pak Juramin Kak Saruga, Sengat Kak Jubata. Harus. Terima kasih. Oke, akhirnya warga Kalimantan buka suara terkait rencana pemerintah Indonesia akan menyiapkan lahan 15.000 hektar khusus untuk warga Palestina. Dan ternyata rencana ini ditolak oleh salah seorang tokoh adat di Kalimantan. Dan dia mengatakan jikalau ini dipaksakan, maka jangan salahkan kalau ini akan terjadi sesuatu. Karena tanah Kalimantan bukan tanah Palestina. Ya, bagaimana mungkin pemerintah lebih memikirkan kesejahteraan Palestina, karena memang 15.000 hektar itu direncanakan untuk membuat lahan pertanian untuk mencukupkan kebutuhan pangan di Kalimantan. Apakah pemerintah itu buta? Di Kalimantan itu masih banyak loh orang yang hidupnya susah, bahkan hidupnya di bawah garis kemiskinan. Apakah pemerintah tidak lihat bagaimana penderitaan warga Kalimantan yang saat ini masih tinggal di pelosok-pelosok yang di sana belum ada listriknya? Akses jalannya susah. Kenapa saya bicara begini? Saya itu pernah tinggal di Kalimantan. Jalannya banyak yang rusak. Ada yang tempat yang saya kunjungi itu tidak bisa kita menggunakan kendaraan motor atau mobil. Kita harus pakai perahu. Lalu motor kita dimuat di perahu. Lalu untuk sampai ke rumah jemaat kita harus menelusuri jalan rusak, lewat hutan-hutan, sampai ke rumahnya jemaat itu tidak ada listrik di situ. Gelap gulita. Hidup mereka sangat-sangat susah gitu loh. Bagaimana mungkin pemerintah lebih memikirkan bagaimana mensejahterakan warga Palestina, sedangkan warga sendiri hidupnya susah. Warga Kalimantan itu banyak yang akses jalan susah, akses listrik susah. Banyak yang hidup mereka tuh masih terisolasi, yang dimana jaringannya juga di sana susah. Di beberapa wilayah, beberapa daerah yang saya kunjungi dan saya merasakan bagaimana kesusahan mereka, itu tidak mudah gitu loh. Hidup mereka tuh di sana penuh perjuangan, ya kan? Masuk keluar hutan untuk mendapatkan makanan. Lalu bagaimana mungkin pemerintah kuju-kuju kita akan siapkan lahan 15.000 hektar untuk memenuhi kebutuhan pangan warga Palestina. Waduh, di mana hati nuraninya, di mana perasaan kalian, ya? Tidak adakah rasa peduli kalian kepada masyarakat kalian sendiri, lalu kalian sibuk pusing-pusing untuk memikirkan kebutuhan pangan warga Palestina gitu loh. Ini sebenarnya kita dukung sih dukung, tapi jangan kebablasan juga. Jangan sampai gara-gara kita mendukung Palestina, justru warga kita yang kesusahan.
Lalu tanah 15.000 hektar yang katanya di Kalimantan Selatan kalau saya nggak salah, itu lahannya di mana? Atau jangan-jangan hutan lagi yang akan kalian babat? Hutan lagi yang akan kalian bongkar? Atau jangan-jangan tanah adat milik masyarakat lagi yang akan kalian ambil? Di mana hati nurani kalian gitu loh? Ya, di satu sisi masih banyak warga Palestina, warga Kalimantan yang mungkin tanah aja nggak punya. Dan rata-rata ya rumah di Kalimantan itu masih pakai papan, ya masih pakai papan. Belum rumah tembok, belum rumah yang permanen, masih pakai papan yang suatu saat itu bisa rusak dan lain sebagainya gitu loh. Tapi mereka selalu hidup di sana dengan penuh syukur, ya, walaupun tidak diperhatikan oleh pemerintah gitu. Malah pemerintahnya memikirkan bagaimana ya supaya masyarakat Palestina itu sejahtera, bagaimana ya supaya kebutuhan pangan mereka tercukupi, bagaimana ya. Nah, kalau begitu Bapak jadi pemerintahan Palestina aja. Jangan jadi pemerintahan Indonesia dong. Kalau Anda adalah pemerintah Indonesia, seharusnya yang Anda pikirkan bagaimana kesejahteraan warga Indonesia. Seharusnya itu yang kalian pikirkan, kesejahteraan warga Kalimantan, kesejahteraan warga Papua yang saat ini sedang bergejolak. Kenapa mereka bergejolak? Karena mereka merasa tidak diperhatikan sama pemerintah. Indonesia sudah merdeka 70 berapa tahun sekarang ini? 78 tahun atau 80 tahun ya? 80 tahun Indonesia merdeka ini. Dan mereka masih begitu-begitu saja. Masih terisolasi, masih ketinggalan. Bensin di sana harganya sampai puluhan bahkan ratusan ribu. Ya, bahkan untuk makan beras saja mereka itu mungkin syukur-syukur setahun sekali makan beras. Artinya apa? Mereka tuh hidupnya tidak sejahtera gitu loh. Mungkin inilah juga gejolak-gejolak kenapa mereka minta untuk freedom, untuk merdeka, untuk bebas. Coba pemerintah itu yang lebih bijaksana lah kalau buat program itu yang menyentuh masyarakat. Jangan buat program itu yang justru menyentuhnya warga lain, warga Palestina gitu loh. Apakah sampai segitunya kalian harus mendukung Palestina? Ya, Teman-teman, itulah video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana Presiden Prabowo Subianto menyiapkan lahan untuk negara Palestina 15 hektar di Kalimantan. Lalu pemuda daya sangat marah, ngamuk, dan tidak menerima jika hal itu terjadi. Bahkan dia mengatakan dia mengutuk keras jika hal itu terjadi. Nah teman-teman, saya mengutip dari berita yang ditulis oleh merdeka.com. Dia menuliskan begini, Republik Indonesia secara nyata memperkuat solidaritasnya dengan Palestina melalui inisiatif besar di sektor pertanian. Dukungan ini diwujudkan dengan penyediaan lahan investasi seluas 10-15 ribu hektar di wilayah Kalimantan Utara. Area luas ini direncanakan dan dikembangkan menjadi kawasan pangan, peternakan, serta agroindustri terpadu dan berkelanjutan. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa bantuan ini bukan sekedar urusan pangan, melainkan untuk kepedulian kemanusiaan yang mendalam. Bagi kami, membantu Palestina bukan hanya soal pangan, tapi soal kemanusiaan, kata Amran dalam keterangan yang diterima di Jakarta. Nah teman-teman, kalau itu alasan Indonesia untuk membantu Palestina, bagaimana dengan saudara-saudara umat Kristiani yang mengalami genosida di Nigeria? Adakah tindakan pemerintah untuk orang-orang Kristen di sana? Adakah inisiatif Indonesia untuk kemanusiaan di sana? Jangan kita hanya bicara dengan Palestina, tapi kita harus juga bicara terkait dengan orang-orang Kristen yang dibantai tiap hari di Nigeria sana. Kemudian inisiatif ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam membangun kerjasama pangan yang berorientasi pada kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Dukungan ini konkret diharapkan dapat memberikan kehidupan yang lebih layak, termasuk hak atas pangan bagi saudara-saudara di Palestina. Fokus kemanusiaan dan investasi lahan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman telah melakukan pertemuan dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Sun, guna membahas detail kerjasama terkait dengan hal yang sangat penting. Sebagai langkah awal, Indonesia menyediakan lahan investasi yang signifikan bagi Palestina, yaitu seluas 10-15 hektar di Kalimantan. Wow,
memang luar biasa Indonesia ini. Pertanyaannya, apakah warga Kalimantan setuju akan hal ini ataukah bagaimana respon mereka? Tadi kita melihat respon seorang pemuda yang sudah mulai buka suara, bahkan ia mengatakan saya orang pertama yang mengutuk keras jika hal itu terjadi. Artinya bahwa sudah ada orang yang mau tidak menerima jika negara lain masuk di kawasan mereka. Mengapa? Jangan-jangan nanti negara tersebut membawa dampak negatif terhadap Kalimantan sana. Mengapa bukan di Jakarta, di tempatnya Pak Presiden Prabowo saja, di samping rumahnya, supaya Pak Prabowo di sana menyiapkan lahan dan terus membantu orang-orang Palestina ini. Kalau ada masalah, biarlah Pak Prabowo yang merasakan apa yang dilakukan oleh negara ini. Nah, tetapi kalau di Kalimantan, ini sungguh sangat menyedihkan, saudara. Kalau Kalimantan mau atau tidak mau, itu urusan mereka ya. Amran mengatakan bahwa Palestina merupakan bagian internal dan penting dalam inisiatif ini, menunjukkan prioritas kemanusiaan. Saudara-saudara kita di sana berhak mendapatkan kehidupan yang layak, termasuk hak atas pangan. Wow. Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung Palestina, tidak hanya melalui investasi lahan, tetapi juga pengembangan hortikultura, ya, transfer teknologi dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) pertanian. Indonesia berdiri bersama Palestina. Wah, tidak hanya secara diplomatik, tetapi juga melalui kerjasama konkret di bidang pangan. Ini bentuk dukungan yang membumi, katanya menegaskan. Kemudian kolaborasi teknologi dan pengembangan sumber daya alam. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shum, menyampaikan apresiasi mendalam atas komitmen yang ditunjukkan oleh Indonesia. Ia menyebut kerjasama ini sebagai tonggak sejarah baru dalam hubungan bilateral yang memperkuat solidaritas dan kolaborasi lintas sektor antar bangsa. Selain investasi lahan, kerjasama antara Indonesia dan Palestina juga kita akan mencakup pertukaran teknologis pertanian berkelanjutan. Teknologi yang akan diterapkan melalui irigasi hemat air, pertanian gurun, pengembangan benih lahan, iklim, serta sistem pertanian modern berbasis digital dan hidroponik. Wow. Di bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM), Indonesia akan memperluas kuota pelatihan bagi petani muda dan pejabat pertanian Palestina. Program ini juga akan mencakup kesejahteraan magang di lahan pertanian terintegrasi yang beralokasi di Kalimantan dan Sulawesi. Wah, Dubes Zuhair juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada pemerintah Indonesia atas konsistensi dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina. Saya sangat hormat terhadap negara ini karena saya tahu bagaimana Indonesia bekerja keras untuk kami. Saya sudah 8 tahun di sini. Jika saya sudah tidak menjabat, saya tidak akan meninggalkan negara ini. Itu janji saya kepada Anda, ujar Zuhair. Nah, kemudian langkah selanjutnya dan komitmen jangka panjang. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan ini, kedua negara yang membentuk komite kerjasama Joint Working Committee pada awal tahun 2026, komite ini akan bertugas untuk memfinalisasi rencana aksi dan memastikan pelaksanaan tepat waktu dari seluruh inisiatif yang telah disepakati. Duta Besar Zuhair Al-Shum menjelaskan bahwa hubungan tim teknis investasi Palestina ini ke Indonesia kemungkinan mengalami penundaan sementara. Hal ini disebabkan oleh situasi keamanan di Palestina yang belum sepenuhnya kondusif. Namun pemerintah Palestina tetap berkomitmen. Meskipun ada kendala, Duta Zuhair memastikan bahwa pemerintah Palestina akan tetap melanjutkan koordinasi erat dengan Indonesia. Mereka akan menantikan waktu terbaik untuk pelaksanaan proyek-proyek penting ini, menunjukkan harapan besar terhadap kerjasama jangka panjang. Nah, terutama itulah berita yang ditulis oleh Merdeka.com terkait dengan Indonesia mempersiapkan 15.000 hektar lahan di Kalimantan untuk Palestina dengan
mendukung Palestina sepenuhnya di dalam kemanusiaan. Itulah alasan-alasan mereka. Tetapi bagaimana dengan saudara-saudara kita umat Kristiani yang mengalami genosida di Nigeria? Akankah Indonesia juga buka suara dan memberikan komitmen untuk memperjuangkan kemanusiaan di sana, atau hanya Palestina? Oleh karena itu, berkomentar di kolom komentar, dari karya komentar sudah komentar yang membangun dan mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom.